Yang saat ini akan saya bawakan adalah mengenai radiofrekuensi ablasi atau RFA yang kita kenal untuk pengobatan atau terapi kanker hati ya, yang masih ukurannya masih cukup kecil, tapi dengan guided. Jadi kadang-kadang nodul itu tidak terlihat atau kurang jelas terlihat, sehingga kita perlu bantuan ultrasound yang ditambahkan kontras sehingga nanti nodul itu akan lebih jelas bisa dilihat, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melakukan tindakan RFA-nya. Kalau tadi Dr. Juverdi sudah menyampaikan mengenai fusion ya, itu juga salah satu teknik untuk memperjelas nodul yang ada di liver dengan USG kalau tidak bisa terlihat. Baik, jadi nanti kita akan bahas topiknya adalah ada kasus ya, kemudian ada radiofrekuensi ablasi untuk hepatoma, dan bagaimana peran dari contrast enhanced ultrasound sebagai guidance untuk ablasi, dan coba kita lihat membandingkan CUS ini dengan yang lain ya, CT atau MRI, dan kemudian ada video demonstrasi. Baik, sebagai case illustration-nya, ini ada laki-laki umurnya 50 tahun dan dia itu datang dengan sudah dilakukan RFA 2 kali untuk tumornya. Jadi 1 bulan ini sudah dilakukan RFA yang kedua, kemudian terlihat adanya nodulnya itu masih viable, jadi masih aktif, masih hidup pada segmen 6, dan dia itu dekat dengan RFA yang pertama ya. Nanti kita lihat RFA pertamanya. Ada hepatitis B dan juga sudah pengobatan dengan tenofovir alafenamid sejak 2019. Saat ini belum sirosis dan tidak ada gangguan aktivitas fisik ya. Riwayatnya hepatitis B sejak 2019 sudah mendapat pengobatan. Ini data labnya baik. Kita lihat ada sedikit turun di trombositnya. Kemudian juga sudah dikerjakan elastografi, itu angkanya 9,6, jadi masih F3. Kemudian juga dari assessment-nya itu adalah HCC, PCLCB, dan kronik hepatitis B, HbAg-nya negatif dalam pengobatan. Nah, ini hasil dari CT scan multifase ya. Jadi ada fase arteri, vena, dan fase delay pada Desember 2020. Jadi dia pertama kali dilakukan CT scan. Baik, kita akan lihat pada saat itu kita bisa lihat di segmen 6 itu terdapat nodul hiperekoik ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini nodulnya. Pada fase arteri dia menyangat. Kemudian kita lihat bagaimana pada fase vena. Nah, di sini pada fase vena dia wash out ya. Ini nodulnya. Demikian juga pada fase delay itu terlihat wash out. Nah, ini adalah pada saat delay phase terlihat wash out. Kemudian dilakukan RFA yang pertama, dan 1 bulan setelah itu kita lakukan lagi CT scan. Nah, bagaimana hasil CT scan-nya? Apakah berhasil? Kita lihat di fase arterinya.
Baik, ini kita lihat, ini adalah non kontras, ini fase arteri, fase vena porta, dan fase delay. Pada bekas RFA kita dapatkan gambaran yang hipodens, ya, hipodens merata dan tidak ada vaskularisasi, tidak ada enhancement. Jadi kita lihat nih adalah complete respon ya dari RFA. Demikian juga pada fase lain, yaitu pada fase porta, itu juga bisa kita lihat gambaran yang hipodens, ya. Artinya memang sudah bagus hasil dari RFA yang pertama tersebut. Kemudian dilakukan lagi penilaian 6 bulan setelahnya, dan hasilnya juga baik, tidak ada tumor lain yang kita dapatkan. Ini pada fase arteri masih gambaran hipodens, ya. Nah, pada Februari, kurang lebih hampir 10 bulan kemudian, dia di USG dan ternyata ada nodul yang letaknya berdekatan dengan nodul yang pertama yang sudah non-viable. Ini kita lihat di sini pada segmen 6 juga dia menempel. Nah, ini adalah yang sudah di RFA, yang complete respon. Tapi bisa kita lihat kemudian ada nodul lagi yang muncul, ya, dan ini penyangatannya positif, maka kita anggap sebagai tumor yang viable dan dilakukan RFA kedua pada pasien ini. Setelah RFA kedua, maka kita lakukan CT scan kembali dan kita nilai bagaimana hasilnya. Ternyata kita lihat di sini adalah bekas yang dulu, kemudian nah ternyata masih tetap viable yang kedua, dan waktu itu disarankan untuk melakukan tindakan berikutnya. Jadi apa yang kira-kira pilihannya untuk tindakan berikutnya pada pasien ini? Silahkan pulling. Apakah dilakukan terapi sistemik, kemudian reseksi atau suportif saja, atau thermal ablasi ataupun transplantasi? Ya, baik, cukup. Nah, ini hasilnya ada, oh ya, reseksi yang paling banyak ya. Kemudian ada sistemik, ada thermal ablasi. Baik, jadi apa yang bisa dilakukan pada pasien ini? Bisa reseksi, bisa thermal ablasi, dan transplantasi. Itu masih merupakan pilihan. Nah, ini kita lihat BCLC tahun 2022, bahwa pada kasus ini, yaitu early stage ya, atau A, BCLC A, maka pilihannya karena dia single, dia masih bisa dilakukan dengan portal pressure normal, bisa reseksi, bisa ablasi, dan juga bisa transplantasi. Ya, jadi pilihannya masih bisa beberapa option. Tapi pasien ternyata tidak bersedia di reseksi dan meminta untuk dilakukan RFA yang ketiga. Nah, bagaimana kita bisa membantu supaya target RFA itu betul-betul nanti mengenai dari tumor yang viable tersebut, karena dia sangat berdekatan ya, menempel dengan tumor yang lama, sehingga kita harus membedakan yang mana yang viable, mana yang sudah non viable. Nah, image apa yang kita bisa pakai? Ada ultrasound guided, CT guided, MR guided, fusion imaging, ataupun contrast enhanced ultrasound. Baik, pilihannya ada yang CT guided yang paling banyak ya, ada yang ultrasound guided. Nah, itu memang bisa kita kerjakan ya. CT bisa kita pakai, MRI bisa kita pakai, fusion juga bisa dipakai. Dan yang lain adalah contrast enhanced ultrasound. Baik.
Nah, untuk sedikit mengenai RFA, jadi kita akan melakukan RFA ini dengan melakukan pembakaran ya, dengan jarum khusus untuk dimasukkan ke dalam nodul tersebut, dan kemudian dengan generator dia akan diaktifkan radiofrekuensi yang akan membuat ion friksi di dalam sel tumor jaringan tersebut, sehingga akan menimbulkan panas, sehingga disebut sebagai frictional heating atau resistive heating. Jadi jarum itu sendiri tidak membuat panas ya ujungnya, tapi dia mengalirkan radiofrekuensi yang membuat ion-ionnya itu akan saling bertabrakan dan akan menimbulkan panas. Nah, sebetulnya thermal ablasi udah lama ya dilakukan di dunia, itu ditemukan udah sejak tahun 1926 itu dikerjakan pertama kali, tapi untuk liver itu baru tahun sekitar 1990 dilakukan untuk pengobatan HCC untuk di hati. Indikasinya bisa suatu liver metastasis ataupun stadium awal dari hepatocellular carcinoma, ya bisa single tumor kurang dari 5 cm ataupun multiple 3 tumor kurang dari 3 cm. Ini indikasinya. Ada kontraindikasi absolut dan kontraindikasi yang relatif. Sebetulnya kalau masih masuk ke dalam indikasi untuk reseksi, yang terbaik adalah memang dilakukan reseksi. Tapi kalau memang itu tidak bisa, ya kita bisa lakukan sebagai RFA untuk dikerjakan. Nah, ini adalah alat-alatnya. Jadi kita harus ada yang disebut generator untuk radiofrekuensi, ada jarum, grounding pad, ya. Dan yang penting adalah puncture guide-nya. Jadi ini kalau kita lihat puncture guide itu ada yang adaptor seperti ini, dia dengan probe yang biasa tapi ada adaptor, kemudian jarumnya bisa masuk melalui adaptor. Tapi yang lebih baik adalah kalau kita punya yang khusus ya, puncture probe yang memang dedicated untuk melakukan tindakan-tindakan, sehingga kita bisa lihat di sini jarum itu masuk melalui tengah-tengah probe-nya, sehingga punya kelebihan ya, tidak ada blind spot, jadi lebih aman. Nah, untuk RFA sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa guided-nya itu bisa dengan berbagai metode, bisa dengan ultrasound, dengan CT, dengan MRI, itu juga bisa dilakukan. Tapi memang kelebihannya dengan ultrasound kontras ini lebih real time ya, nanti kita lihat. Nah, kontras enhanced ultrasound ini juga prinsipnya sama seperti CT kontras ya, 3 fase. Nanti kita bisa harus perhatikan detiknya atau waktunya, di mana di arteri, fase arteri itu 10-20 detik, kemudian fase vena porta itu 10-45 detik, fase delay-nya lebih dari 120 detik. Nah, pasien ini akhirnya dilakukan RFA yang ketiga. Kita akan lihat, nah ini secara USG B-mode ya, terlihat adalah nodul yang sudah hipodense, yang merupakan nodul yang pertama kali dilakukan RFA dan sudah komplit, respon komplit ya. Kemudian diinjeksikan kontras. Nah, ini kita lihat kita harus perhatikan detiknya. Jadi pada detik yang ke-10 maka kita harus perhatikan kontrasnya itu mulai masuk ya. Nah, ini kontras disuntikan, kemudian kita perhatikan ini adalah yang USG yang biasa dan ini yang untuk kontras. Jadi ada 2. Nah, perhatikan bahwa kontras sudah mulai masuk ya. Mulai masuk pada detik yang ke-10 ya.
dan kita lihat lebih lanjut lagi sampai kemudian kontras itu akan memperlihatkan gambaran yang penyangatan. Ini terlihat di sini, berarti ini adalah nodul yang aktif ya. Sementara yang di sebelahnya itu adalah nodul yang sudah tidak aktif. Maaf, kita kembali. Ya, jadi setelah itu kita perhatikan terus sampai, nah ini kontras sudah mengisi ya nodulnya. Kemudian dilanjutkan, kita evaluasi sampai terjadi fase vena ya. Fase vena pada detik ke-30 dan kita bisa lihat dia mulai terjadi wash out dari nodul tersebut. Jadi ini adalah tipikal gambaran karakteristik dari HCC. Nah, untuk kontrasnya sendiri itu ada berbagai macam. Yang kita pakai di sini adalah Sonovu ya, dengan dia ada lapisannya fosfolipid ya. Dan ada banyak merek lain yang ada di pasaran. Ini adalah cara preparasinya. Kemudian dilakukan pengocokan terlebih dahulu supaya merata, kemudian masukkan ke dalam spuit dan disuntikan. Nah, fase-fasenya harus kita ingat tadi ya, ada arteri di awal, kemudian portal, kemudian fase lanjut. Jadi ini adalah mulainya fase-fase tersebut. Nah, untuk karakteristik dari tumor-tumor itu punya karakteristik sendiri. Sehingga kita harus perhatikan bagaimana karakteristiknya dari 3 fase tersebut, sehingga kita bisa membedakan, misalnya seperti HCC, maka dia ada hyper enhance ya pada arteri fase, kemudian juga pada portal phase dia akan terjadi wash out ya, makin ke lanjut dia akan wash out. Seperti ini kita lihat, ini adalah gambaran dari kontras yang masuk ya pada arterial phase. Kemudian pada fase yang vena dia sudah mulai wash out ya, terlihat lebih gelap dibandingkan sekelilingnya. Setelah itu kita harus lakukan follow up ya untuk ablasinya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kita bisa lihat pakai CT, kita bisa pakai MRI untuk evaluasinya. Nah, kontras enhanced ultrasound ini dia punya kelebihan ya, karena dia itu ada real time, kemudian juga ada penilaian biasanya dengan CT scan itu hyperemic rim, tapi pada kontras enhanced kita tidak terganggu oleh gambaran tersebut. Dan juga kalau kita mau pakai untuk penilaian langsung bisa dikerjakan dengan kontras enhanced ini 3 jam setelah dilakukan prosedur, sehingga bisa kita lihat apakah masih ada yang viabel atau tidak, dan kalau ada yang viabel RFA-nya bisa langsung dikerjakan saat itu juga. Nah, ini adalah respon dari ablasi ya, yang kita sebut sebagai hyperemic rim, yaitu di dindingnya ini terlihat seperti lebih hiperekoik ya, dan ini bisa mengganggu penilaian karena dianggap yang masih viable, padahal itu sudah tidak viable lagi. Nah, ini kita bisa lihat kalau dia masih ada penilaian yang ternyata di dekatnya itu ada seperti ini, terjadi hipervaskularisasi pada fase arteri, maka kita harus curiga ini suatu tumor yang baru, dan kita lihat pada fase vena porta juga terlihat adanya wash out. Jadi kita harus menilai adakah tumor yang baru atau tidak. Ini perbedaannya antara kontras enhanced dengan CT ya. Ada beberapa perbedaan yang positif dan negatif ya. Misalnya real time,
Kemudian juga kalau kontras enhanced ultrasound itu dia hanya di lesi ya, hanya di vaskuler, dia tidak keluar dari vaskuler, tapi kalau yang kontras CT itu dia keluar dari vaskuler. Cuma kelemahannya ini adalah operator dependent ya, sangat tergantung operator. Tapi kalau yang CT itu tidak operator dependent. Mengenai safety-nya, karena dia menggunakan gas yang dalam bubble ya, mikrobubble, maka dia dikeluarkannya adalah melalui paru-paru ya, ekskresinya, sehingga tidak mengganggu fungsi ginjal, tidak nefrotoksik, sehingga sangat aman buat ginjal, tidak mengandung iodin, dan juga sangat aman untuk tiroid ya. Dan ini sudah menjadi rekomendasi tahun 2020 bahwa keamanannya itu pada dewasa itu sangat baik, demikian juga pada anak-anak. Baiklah, tadi saya sudah sampaikan mengenai kegunaan dari kontras enhanced ultrasound yang sangat bermanfaat kalau kita mendapatkan nodul yang kurang jelas ataupun bahkan tidak terlihat ya, tapi secara CT scan terlihat dan kita mau melakukan tindakan radiofrekuensi ablasi, maka kita bisa mempergunakan kontras enhance ini supaya bisa lebih jelas nodul tersebut dan kita bisa lakukan ablasi dengan lebih pasti targetnya. Jadi ini memang suatu metode yang sangat berguna, bisa kita kerjakan sendiri tanpa ada CT scan maupun MRI. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kita mengenai penggunaan kontras pada ultrasonografi. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.